Pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menyepakati secara informal, kita minta dalam waktu segera pemerintah menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintahnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu bahwa RUU ASN sudah pada posisi pengambilan keputusan tingkat 1 pada saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pihak pemerintah pada tanggal 26 September 2023. Sesudah pengambilan keputusan ini, kita akan menunggu langkah berikutnya, yaitu pengambilan keputusan tingkat 2. Pengambilan keputusan tingkat 2 ini adalah sidang paripurna DPR RI. Pada saat itulah kita harapkan RUU ASN akan disahkan menjadi undang-undang. Waktunya kita tunggu. Sesudah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka DPR RI akan mengawal tetap penyelesaian honorer. DPR meminta segera siapkan draft rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN. Hal ini kita rangkum berdasarkan pendapat akhir Menpan RB dan penjelasan Ketua Komisi 2 DPR RI saat rapat kerja dalam pengambilan keputusan tingkat 1 26 September 2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama. Pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat, termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum konsinyering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Oh iya, bisa kita cek ada buku putihnya. Iya Pak. Iya. Ada UTK Kumham, tinggal tanda tangan. Terima kasih Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, tadi ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui, ya. Tetapi jadi kita anggap saja atau kita sahkan lagi aja lah karena disampaikan penting. Kita sahkan ya rancangan undang-undang ini ya. Oke. Nah, Saudara Menteri dan Bapak Ibu sekalian, ini perlu menjadi aksentuasi kita ya, bahwa salah satu concern dari Komisi 2 terhadap undang-undang ini adalah ini menjadi payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci, dicantumkan dalam peraturan pemerintah.
Tetapi dalam pembicaraan formal dan informal, baik di panja maupun pertemuan informal, Komisi 2 ini sebenarnya ingin sekali tetap mencantumkan itu. Tapi karena memang itu metodologi, nanti akan dibahas di peraturan pemerintah. Dan yang kedua, kami juga sudah sepakat di Komisi 2 untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menyepakati secara informal, kita minta dalam waktu segera pemerintah menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintahnya, dan di awal masa sidang berikutnya agenda utama Komisi 2 adalah rapat kerja yang mungkin dilalui dengan rapat konsinyering dengan pemerintah untuk mendiskusikan, ya, brainstorming dan kemudian memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah itu. Ya, jadi ini adalah sekali lagi bentuk komitmen kami di Komisi 2 terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi sama-sama mendengarkan, tibalah saatnya kita masuk ke sesi pengambilan keputusan tingkat 1. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita bisa menyetujui, ya, rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Apa kita setuju? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.